Seumpama warung panjenengan sepi, ini sepinya karena memang sepi murni atau karena disalahi orang atau dikirim guna-guna. Ini panjenengan juga harus paham. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri warung atau tempat usaha yang disalahi orang dengan guna-guna ataupun kiriman gaib yang lain. Hal ini sangat penting sekali kita bahas karena meskipun zaman sekarang ini teknologi sudah maju pesat, zamannya sudah modern, sudah zaman digital ya, tetapi praktek-praktek untuk mematikan usaha orang lain, untuk menyalahi usahanya orang lain agar bangkrut, itu masih banyak digunakan. Jenengan sadar ataupun tidak, panjenengan akui atau tidak, praktek-praktek semacam itu masih berlaku sampai saat ini. Kadang-kadang dengan usaha yang sama ya, contohnya seumpama warung dengan warung, melihat warung yang satu ramai, warung yang satunya sepi, lah yang sepi kadang-kadang menyalahi yang ramai supaya yang ramai ini gulung tikar, supaya gantian warungnya yang ramai. Itu masih ada, masih banyak sekali. Atau bahkan kadang-kadang meskipun tidak sama dagangannya, karena rasa dendam atau sakit hati tertentu ya, itu juga bisa dengan cara menyalahi orang lain itu tadi dengan cara-cara halus atau dengan cara-cara gaib, dengan memberi guna-guna ataupun mengirim hal-hal yang sifatnya gaib. Untuk mengantisipasi akan hal itu ya, jadi panjenengan yang mempunyai usaha warungan terutama atau toko-toko ataupun usaha yang lain, ini harus tahu, seumpama warung panjenengan sepi, ini sepinya karena memang sepi murni atau karena disalahi orang atau dikirim guna-guna. Ini panjenengan juga harus paham. Nah, kalau warung atau tempat usaha ataupun toko yang disalahi oleh orang lain dengan diberi guna-guna, guna-guna itu menggunakan media ya. Bisa ditaruh apa di situ dengan media tertentu, entah garam, entah beras kuning, entah disebari ada bunga-bunga tertentu yang sudah dijopo montro, itu namanya guna-guna, ataupun kiriman-kiriman gaib yang lain. Ini bisa sihir, bisa teluh, bisa. Nah, ciri-cirinya semacam ini kalau usaha panjenengan atau warung panjenengan itu dikirim guna-guna atau disalahi orang lain. Yang pertama, seumpama warungan itu biasanya masakannya itu cepat basi. Nah, ini panjenengan cek pasti ada, pasti pernah ini yang warungan ya. Baru dimasak baru beberapa jam kok sudah basi, tidak enak dimakan. Nah, itu tanda-tandanya kalau warung panjenengan itu disalahi orang dengan guna-guna. Kemudian ciri yang nomor 2, kalau warung panjenengan itu dikirim guna-guna, disalahi orang, itu biasanya warung panjenengan itu sepertinya itu tutup, tidak terlihat oleh orang lain yang lewat, itu tidak lihat, dikira warung panjenengan itu tutup padahal buka. Banyak kejadian semacam itu. Akhirnya apa? Orang ya tidak jadi beli toh. Lewat saja wong dikira tutup padahal buka, jenengan itu tadi warung panjenengan buka. Nah,
Itu salah satu ciri kalau warung panjenengan itu ada yang nyalai, dikirim guna-guna, disebari guna-guna media tertentu agar warung panjenengan memang tertutup, kelihatan tertutup. Nah, itu tanda atau ciri yang nomor 2. Ciri yang nomor 3, panjenengan cek kalau ada pembeli datang ya, itu sepertinya pembeli itu linglung. Jadi masuk areal toko panjenengan atau warung panjenengan yang sudah diberi guna-guna oleh orang lain atau disaleh orang lain, biasanya linglung. Mau beli apa itu bingung. Nah, ini tanda yang nomor 3. Kalau ada di warung panjenengan semacam itu, artinya panjenengan harus antisipasi ini. Nah, nanti untuk tata caranya nanti kita bahas di belakang. Kemudian ciri yang nomor 4, itu biasanya suasana di warung ya, atau di tempat usaha panjenengan itu suasananya tidak enak, panas. Jadi ada persoalan sedikit antar karyawan, entah itu dengan yang pemilik warung sendiri atau dengan karyawannya atau karyawan dengan karyawan, itu biasanya terus sering marah-marah. Rasanya bekerja itu tidak enak, tidak nyaman. Kadang timbul rasa panas banget, kadang timbul rasa dingin banget. Nah, itu. Orangnya sepertinya itu marah-marah. Kalau ada persoalan sedikit langsung muncak marah. Sering cekcok. Tidak sehati lagi, tidak dengan gembira lagi melayani pembeli. Nah, itu panjenengan cek. Itu tanda-tanda kalau warung panjenengan disalahi orang lain dengan guna-guna. Kemudian tanda berikutnya itu sering terjadi suara-suara yang aneh, terutama di malam hari. Makanya kalau pemilik warung itu orangnya gemar tirakat atau tidaknya wong sing gelem prihatin ya, itu kalau bisa malam jangan ditinggal begitu saja warungnya setelah tutup, dicek dulu ya seorang-orangnya ya, setidak-tidaknya itu tidak tidurlah melekan di situ ya sampai jam 12 malam atau jam 1 itu, sambil ngecek situasi di situ. Rasanya seperti apa, nyaman atau tidak di situ. Nah, ini pemilik warung harus begitu. Untuk antisipasi itu tadi, mendeteksi kalau ada kiriman atau disalahi orang lain. Kalau sudah tahu kan nanti akhirnya bisa antisipasi dengan cara berdoa segala macam. Kemudian ciri yang selanjutnya ya, di samping suara-suara aneh itu kalau warung panjenengan itu dikirim atau disalahi orang dengan guna-guna, itu biasanya sering mimpi. Kadang karyawannya, kadang juga pemilik warung. Mimpinya itu diteror dengan hal-hal yang menakutkan, dan itu sering kali terjadi. Jadi tidak hanya sekali, tapi sering kali terjadi. Kadang karyawan ini ganti malam berikutnya karyawan yang satunya lagi. Kadang pemiliknya berhari-hari mimpinya semacam itu terus. Nah, ini juga tanda bahwa makhluk halus yang dikirim lewat guna-guna tadi itu neror lewat mimpi. Nah, itu tandanya semacam itu. Kemudian ciri selanjutnya itu sering kali terjadi sakit. Jadi kadang-kadang karyawannya itu gonta-ganti sakit. Ini yang sudah kelas berat. Jadi kalau energinya yang dikirim, energi negatifnya itu berat, itu tadi males, kadang awalnya malas ya, karyawannya malas, kadang juga gitu, ngantukan, bekerja itu rasanya ngantuk sekali. Kemudian setelah itu badan tidak enak, kemudian sakit. Nah, kalau sudah sakit kan akhirnya apa? Lama-kelamaan kan nanti juga bangkrut. Nah, itu.
Kemudian ciri yang lain ya, kalau warung panjenengan itu disalai orang, ini juga kadang-kadang itu ada bau-bau yang aneh di tempat warung panjenengan itu tadi loh. Itu ada bau-bau yang aneh. Kadang-kadang wangi sekali, kadang-kadang bau busuk. Kalau wangi biasanya wangi yang menyengat, yang aneh. Kadang juga ada bau busuk, ada. Nah, dan itu di tempat-tempat tertentu, kadang di ruangan tertentu, di warung itu tadi, atau di pojokan tertentu. Nah, itu harus wajib waspada. Kalau warung panjenengan itu disalai orang lain dengan guna-guna bau-bau yang aneh. Kemudian masih ada ciri yang lain lagi, itu yang kasat mata ini ya. Yang kasat mata kadang-kadang pagi-pagi ya, jangan baru buka, itu biasanya sudah ada benda-benda tertentu yang ditemukan di situ. Entah itu garam lah, entah itu sebaran beras kuning, entah itu kadang kepala hewan, ada kepala hewan, kadang kepala kucing ada, kepala burung ada, taruh di situ, dibungkus kain mori. Kadang apa, tanah. Nah, tanah ini biasanya yang digunakan tanah kuburan, ataupun bunga, ya, bunga-bunga yang lain itu biasanya yang digunakan untuk nyalai semacam itu. Itu media guna-guna semacam itu. Nah, kalau ada semacam itu artinya warung panjenengan itu disalai orang lain dengan guna-guna itu tadi supaya bangkrut, supaya tutup. Antisipasinya ya banyak-banyak berdoa. Yang pertama, kemudian sering dipel, disapu bersih ya, sambil dibacakan doa-doa keselamatan. Bisa dengan salamun qaulami rabbir rahim, bisa tapi dengan air bersih yang tanpa campuran air putih. Kemudian sering digunakan warung tersebut untuk berdoa, untuk berzikir kalau malam hari. Nah, itu bisa untuk menetralisir nanti. Atau panjenengan bisa meminta pertolongan kepada orang-orang yang mumpuni di bidang itu yang panjenengan percaya. Entah guru-guru panjenengan, kiai-kiai panjenengan, ataupun sesepuh-sesepuh yang lain, untuk bisa menetralkan akan kiriman-kiriman guna-guna ataupun energi negatif yang lain. Ya, demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi